Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Julian Firdaus dengan NIM 877834142, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah mikro, presentasi tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP. Izin Ibu, di sini saya mempresentasikannya dengan cara duduk dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Oke. Baik, pertama-tama izin untuk memperkenalkan ya di presentasi saya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mengerti proses proklamasi dan kemerdekaan Indonesia, bisa menjelaskan kembali urutan peristiwa proklamasi dan kemerdekaan Indonesia, memupuk rasa cinta tanah air Indonesia, mengenal dan menghargai para pahlawan, tokoh perjuangan proklamasi dan kemerdekaan Indonesia. Untuk selanjutnya, kompetensi inti ada 4 dasar ya di sini. Yang pertama ada nilai agama, nilai sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nilai agama: menghargai kepercayaan masing-masing setiap warga negara Indonesia. Nilai sosial: harus terbiasa mengaplikasikan sikap jujur, disiplin, sopan santun, dan tanggung jawab. Pengetahuan: mengerti dan memahami sejarah proklamasi dan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang terakhir ada keterampilan. Keterampilan sendiri yaitu siswa dididik dan diharapkan mempunyai keterampilan responsif, proaktif, dan aktif. Untuk selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Yang pertama, kompetensi dasar: tahu alasan terjadinya waktu dan tempat sejarah terjadinya proklamasi dan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Untuk selanjutnya ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan: peserta didik dapat mempresentasikan atau menceritakan ulang proses terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peserta didik juga dapat menyusun proses terjadinya proklamasi dan kemerdekaan Indonesia dengan benar. Terakhir, peserta didik menguasai materi seputar proklamasi dan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, apa itu proklamasi dan kemerdekaan? Baik, untuk yang pertama, proklamasi sendiri artinya pengumuman kepada seluruh masyarakat Indonesia atau negara yang akan memproklamasikan negaranya dan seluruh warga masyarakat dunia. Jadi warga masyarakat dunia itu harus tahu ketika ada suatu negara yang akan memproklamasikan negaranya. Untuk selanjutnya ada kemerdekaan. Kemerdekaan sendiri itu artinya suatu negara yang sudah bebas dari penjajahan negara yang menjajah dan bebas mengatur negaranya sendiri sesuai dengan keinginan rakyatnya. Ciri-ciri negara yang baru merdeka. Untuk ciri-ciri negara yang baru merdeka itu sendiri ada 5 poin di sini dijelaskan. Yang pertama, memiliki daerah atau wilayah yang jelas. Jadi negara tersebut memiliki daerah wilayahnya jelas, itu tidak diakui gitu. Jadi daerah perbatasannya jelas. Selanjutnya ada penduduk atau rakyatnya. Jadi di dalamnya ada orang-orang yang menduduki negara tersebut gitu. Untuk yang ketiga ada pemerintahnya. Jelas ya, suatu negara itu harus ada pemerintahnya. Yang keempat, memiliki pengakuan dari negara-negara lain. Jadi suatu daerah berdiri itu harus memiliki pengakuan dari negara-negara yang lain. Yang terakhir ada memiliki landasan hukum sendiri dan mempunyai tujuan. Jelas ya, harus mempunyai hukum sendiri untuk mengatur setiap keputusan dan hukum yang ada di negara tersebut. Untuk para tokoh-tokoh proklamasi dan kemerdekaan, saya jelaskan di sini beserta gambarnya ya.
Untuk yang pertama ada IR Soekarno, yang kedua ada Dr. Andas Muhammad Hatta, yang ketiga ada Sayutik Melik, ini ya gambarnya. Yang keempat ada Letnan Maeda, ini ya. Yang kelima dan keenam ada Suhud dan Latif H. Untuk gambarnya ini ya, bisa dilihat. Oke, baik. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran sendiri ada 3. Yang pertama itu ada ceramah. Ceramah nanti saya jelaskan ya. Yang kedua ada diskusi kelompok. Yang ketiga ada praktikum atau presentasi. Yang pertama saya jelaskan ceramah. Ceramah itu jadi proses penjelasan materi oleh guru tentang proklamasi kemerdekaan, yaitu guru mempresentasikan dan memberikan ilmu yang ia punya ke murid, menjelaskan tentang pembelajaran pada hari itu. Yang kedua ada diskusi dan kelompok. Peserta didik dibagi kelompok untuk membahas runtutan kejadian dan peran para tokoh. Jadi peserta didik dibagi kelompok dengan pembahasan yang sudah tadi saya sampaikan. Yang terakhir itu ada praktikum atau presentasi. Peserta didik juga diharapkan bisa menjelaskan materi yang sudah dipelajari di depan kelas. Jadi prosesnya itu yang terakhir peserta didik diharapkan dapat mempresentasikan ulang materi yang sudah dijelaskan oleh guru beserta kelompoknya. Selanjutnya langkah-langkah kegiatan pendahuluan dengan waktu 10 menit. Yang pertama, salam pembukaan kelas, doa bersama sesuai keyakinan masing-masing, mengecek absensi kehadiran. Guru yang pertama melakukan itu. Yang kedua, apersepsi, mengaitkan materi yang akan dibahas dengan kehidupan sehari-hari. Jadi guru akan membahas apa dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari supaya relevan dan masuk logika. Oke, yang ketiga, memberitahukan kepada peserta didik tujuan pembelajaran yang akan dibahas. Diberitahukan yang akan dibahas itu apa. Yang terakhir ada memberitahukan gambaran sekilas tentang materi yang akan dibahas. Oke, itu ya yang terakhir. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan inti. Untuk kegiatan inti sendiri itu dikasih waktu 60 menit ya. Yang pertama ada eksplorasi. Eksplorasi itu 15 menit. Eksplorasi sendiri pendidik menjelaskan materi yang akan dibahas, contohnya dan fakta dari materi yang akan dibahas. Kedua ada elaborasi, dikasih waktu itu 30 menit ya untuk elaborasi. Elaborasi sendiri yaitu peserta didik dibagi kelompok sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada di kelas tersebut. Kemudian membahas tentang tokoh, waktu, tempat, dan arti dari proklamasi kemerdekaan. Yang terakhir ada konfirmasi, dikasih waktu 15 menit ya untuk konfirmasi. Konfirmasi sendiri peserta didik menuliskan kembali semua materi yang telah dijelaskan serta guru menyimpulkan materi yang sudah dijelaskan agar benar dan dapat dipahami oleh peserta didik. Begitu ya untuk langkah-langkah kegiatan inti. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup sendiri itu dikasih waktu 10 menit ya. Untuk kegiatan penutup, umpan balik. Yang pertama itu umpan balik, pendidik meluruskan kesalahpahaman saat diskusi atau presentasi. Yang kedua, kesimpulan bersama. Kesimpulan bersama itu menarik intisari dari materi. Yang ketiga ada refleksi. Refleksi mengajak peserta didik untuk merenungi materi yang sedang dibahas. Yang terakhir ada tugas rumah. Jadi
pendidik memberikan tugas rumah kepada peserta didik. Itu ya. Oke. Sistem penilaiannya gimana sih? Jadi sistem penilaian itu yang pertama ada penilaian sikap dan proses. Yang pertama ya ada sikap dan penilaian proses. Sikap dan penilaian proses itu sendiri mengamati perilaku siswa dan memberikan nilai ketika siswa berperilaku baik, aktif di kelas, serta menghargai rekan yang sedang presentasi. Itu ya gambaran kecil dari penilaian sikap atau proses. Untuk yang kedua, penilaian hasil atau produk. Penilaian hasil atau produk sendiri ketepatan isi tulisan peserta didik dengan yang dibahas. Kejelasan saat peserta didik mempresentasikan pemahaman tentang materi yang diajarkan. Jadi untuk penilaian hasil atau produk itu dilihat dari tulisannya apakah benar dengan materi yang diajarkan sesuai apa tidak. Untuk presentasinya itu jelas dan sesuai apa tidak gitu ya. Itu dua penilaian dari sistem penilaian. Oke, untuk selanjutnya ada media dan sumber belajar. Media dan sumber belajar sendiri itu dibagi dua lagi, media pembelajaran dan sumber belajar. Untuk media pembelajaran, papan tulis, foto para tokoh, objek atau gambar visual yang berhubungan dengan materi. Jadi bervariasi ya, media pembelajaran itu berbeda-beda. Jadi bisa bisa kreatif gitu. Untuk selanjutnya sumber belajar, buku paket, artikel, sumber yang relevan dengan materi. Untuk sumber belajar bisa dicari masing-masing ya. Oke. Untuk link presentasi nanti saya simpan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.